akses untuk pengambilannya juga udah clear Pak Heru. Jadi mereka itu ngirim ke Cikarang itu setiap harinya 4 kali Pak Heru. Jadi seandainya ada pesanan itu kita bisa ambil di Cikarang itu gitu. Pesan apa nanti akan titipin ke truknya mereka yang ke jurusan Cikarang. Jadi sebenarnya kita hanya perlu ada ahli yang tepat, yang mereka percaya untuk menghasilkan sesuatu yang mereka minta itu tadi gitu. Jadi kekurangan mereka itu apa, sesuaikan dengan tanah yang ada di sini. Ahli itu bisa ngerjain dengan memastikan kualitas sesuai pesanan mereka akan beli. Oke, cukup kayaknya. Gitu. Oke, sebenarnya permasalahannya bukan di situ. Permasalahan bukan di situ. Itu terlalu jauh menurut saya mikirnya. Jadi sebenarnya sederhana. Jadi kalau kita pikirnya pusing, kita akan pusing. Saya kasih contoh nih. Ini saya beli sajadah. Ini banyak sajadah. Ini kita sebentar lagi akan bikin namanya sajadah Nusantara. Sajadah Nusantara bukan sajadah Turki lagi. Saya akan produksi ini banyak. Tapi kan saya tidak harus punya pabriknya ini. Jadi ini nanti akan diiklanin bahwa kita ini akan termasuk satu-satunya produsen karpet Nusantara, sajadah Nusantara di seluruh Indonesia. Nanti rencananya. Ini kita punya target. Yang berhubungan dengan ini, kita nggak usah mikirin dari ngapain, mikirin sampai nanam sampai ini itu terlalu jauh. Kan tadi saya bilang kita di sini ada 300 pondok pesantren. 300 pondok pesantren dikumpulkan. Mereka punya komoditas apa? Mana yang bisa dilayak dijual? Dan itu malah lebih bagus. Kalau enggak ya kita ke petani atau ke pengepul, bisa nggak ngumpulin seperti ini. Nah kita nih Komintren ini fungsinya untuk itu aja. Nggak usah mikirin dari harus nanam dari nol, ini tanahnya cocok atau enggak. Ini terlalu jauh kalau menurut saya. Masalah itu nanti datangnya dari Bogor, datangnya dari Slawi, datangnya dari Brebes, nggak masalah. Yang penting ini dikelola oleh Komintren. Ya. Komintren bisa mendatangkan spek yang sesuai dengan keinginan dari Al-Ittifaq. Ya, ngapain kita harus pusing-pusing, harus nyewa tanah, nyewa ini, datengin ahli, terlalu jauh. Ya, kalau menurut saya terlalu jauh. Jadi cukup kebutuhannya Iltifaq apa, kita cariin di sini. Nah, saya punya link banyak nih di Purwokerto itu ada namanya Brili. Kemarin sudah ngasih share nih, full. Ini harga segini, ini harga sini, ini harga sini, ini harga sini. Udah cukup total sudah ada. Nah, kalau perlu kita beli sampel, dia suruh ngirim ke sini. Nah, setelah itu kita kasih ke si Ittifaq. Kalau Ittifaq oke, ya sudah. Nah, kita di sini cold storage aja. Jadi yang dilakukan oleh Komintren Fikru Akbar ini sebagai cold storage. Cold storage. Ya, tempat untuk menyimpan, mengolah di sini. Nah, nanti kita ajak yang 300 pondok pesantren yang di Bekasi itu. Nah, mereka pun juga saya yakin nggak harus dia nanam. Mamanya ada pondok pesantren di Cikarang, mereka punya linknya dari Subang, linknya dari Kerawang, itu urusan dia. Pondok pesantren ini punya link dari Subang, dari Kerawang, dari Cikampek, itu kan terserah. Pokoknya mereka ini si pondok pesantren ini bisa nyetorin ke kita sesuai dengan kualitas yang kita tentukan dan harganya masuk. Begitu harganya masuk, baru kita ngomong Al-Ittifaq nih. Nah, kita di sini melakukan seleksi, ya kan? Kita punya karyawan tuh buat milah-milah. Nanti begitu dipilah-pilah di packaging, kita sudah tahu sistemnya untuk grade A, grade B, grade C seperti apa. Baru dari sini kita kirim ke Alfamart, ke Indomaret, ke Aeon, ke Superindo. Udah. Jadi kita nggak usah mikirin dari nanam, milih tanah yang nanam, nggak usah. Kita justru jadi pengepul seperti kayak Kramat Jati gitulah, kayak Cibitung, ya, Bitung kayak gitu. Nah, cuma kita prioritasnya adalah
ke pondok pesantren. Tapi kalau nggak dapat, ya nggak apa-apa ke pengepul. Nah, tugasnya Komintren mencari info. Contohnya nih, pinggir laut sana itu kan banyak bandeng tuh, tambak bandeng. Pak, bisa nggak nyetor ke saya tiap hari? Grade ini harganya segini, bisa masuk nggak? Masuk, oke, Bapak setor tiap hari. Selesai kan? Ngapain kita harus mikirin bagaimana bikin tambaknya, gimana? Nggak usah. Itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah kooperasi. Kooperasi itu adalah sekumpulan orang kan, ya, sekumpulan orang yang menjadi koordinir, ya. Bukan kita yang melakukan pembinaan ini. Ya, di situ Pak Suradi. Nanti panjang lebar nggak ketemu. Intinya itu. Pak. Oke, aku nangkap ya. Jadi jangan terlalu jauh mikirnya. Saya coba komunikasikan ke pihak IFAK mengenai harga dasar mereka yang bisa terima dengan kualitas. Kalau mereka bisa ngasih, kemungkinan saya bisa nyediain dan nyari-nyari uang. Sebenarnya kalau IFAK itu nanti tergantung kita ini nyiapin, kita majuin di sana. Harganya segini gimana? Nanti kalau IFAK, Pak ini ketinggian, bisa turun enggak? Karena dari sana segini. Kalau enggak, dari harga kita dia akan ajuin 10% naik ke, dia paling mintanya 10% untuk berapa untuk dimasukkan. Itu bisa jadi mereka juga enggak ini tentang harga.